Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asadiah, nomor absen 29. Saya di sini akan mereview jurnal mata kuliah Sosiologi Agama yang berjudul Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. Studi kasus di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tahun 2009 sampai 2012. Pada dasarnya, jurnal ini telah menjabarkan dan menjelaskan secara jelas dan informatif. Namun, cara penyampaiannya sedikit membingungkan bagi para pembaca awam yang ingin membaca jurnal ini. Dalam penyampaiannya tidak disertai gambar yang mana akan membantu pembaca dalam menganalisa ataupun memahami isi dari jurnal ini. Selanjutnya, pemilihan judul dalam jurnal ini sangat menarik, terutama bagi remaja yang memang merupakan objek dari jurnal ini, sehingga membuat pembaca ingin berinisiatif untuk membacanya karena berhubungan dengan tren. Dalam jurnal ini yang berjudul Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta, bahwa terjadinya pernikahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan juga faktor ekonomi. Yang mana lingkungan sangat berpengaruh juga bagi remaja untuk perkembangannya, begitu juga dengan pendidikan yang membutuhkan dorongan dari adanya ekonomi yang memadai, sehingga butuh solusi untuk mengatasi faktor tersebut. Sedangkan dalam jurnal ini tidak terdapat solusi yang harus dicantumkan, seperti hal-halnya berikut. Yang pertama, pentingnya pendidikan karakter yang harus ditanam kepada remaja. Karena masa remaja merupakan masa-masa di mana seorang anak mudah sekali menerima pengaruh baik maupun buruk dari luar. Selanjutnya, yang mana menurut Timothy Wibowo dalam artikelnya bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Semua yang terjadi pada remaja yang menjalankan pernikahan dini pada dasarnya tergantung pada orang tua, baik itu dari segi tingkah laku orang tua kepada anaknya maupun dari segi komunikasi orang tua kepada anaknya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Anwar dan Ahmad, bahwa orang tua sebagai guru pertama dan utama bagi anaknya untuk bisa diterapkan ketika dewasa dan juga untuk membentuk kepribadian dan karakternya. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia memiliki karakter Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dari kesimpulan yang telah saya jelaskan tadi ialah kasus pernikahan dini yang mana sudah lumrah terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai macam latar belakang, dan juga telah menjadi perhatian komunitas internasional dengan adanya risiko yang timbul akibat pernikahan yang berdasarkan paksaan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat
persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.